Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kezia Priscilia. Saya dari kelas 05 PPK 002, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Kewarganegaraan dari Universitas Pamulang. Baik, di video kali ini saya ingin memaparkan materi saya sebagaimana menjadi tugas akhir dalam mata kuliah Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu Bapak Ruli Hardi, SPD MPD. Pembahasan saya yang pertama mengenai SMA kelas 11 dengan kompetensi dasar 3.4 yang dimana menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun rumusan tujuan pembelajaran kompetensi dasar diantaranya audiens, siswa, conditionnya setelah membaca berita mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, behaviornya menganalisis, degree-nya dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta untuk CABD-nya setelah membaca berita mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, ada pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau biasa disingkat dengan IPK. Yang pertama, 3.4.1 menjelaskan makna hubungan internasional, 3.4.2 menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, 3.4.3 menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, 3.4.4 menganalisis peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3.4.5 menganalisis peran Indonesia dalam ASEAN, 3.4.6 menganalisis peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu kita akan masuk dalam materi pokok selanjutnya. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, yaitu ada makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Makna dari ketiga konsep tersebut ialah politik luar negeri adalah seperangkat cara, kebijakan, strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang terakhir, politik internasional adalah politik antara negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antara negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Baik, selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pengembangan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.
Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar filsafat negara kita. Yang terakhir, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkannya tujuannya sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rong-rongan dari orang lain. Dalam kesempatannya, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut dirumuskan sebagai prinsip bebas aktif, kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Ada 4 bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Yang keempat atau yang terakhir, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Baik, ini untuk poin yang terakhir. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak seperti corak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban ditetapkan dalam konvensi internasional organisasi internasional beranggotakan negara-negara. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. Yang kedua, ada Malik perwakilan dari Indonesia sebagai ketua umum dan sidang majelis umum. Yang terakhir, Indonesia turut serta dalam mendatangi deklarasi Bangkok. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang terakhir, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang netral. Yang kedua, Indonesia merupakan pimpinan yang mempunyai ide untuk menjalin kerjasama. Yang ketiga, atau yang terakhir, Indonesia ikut serta dalam organisasi law atau biasa disebut dengan hukum. Demikianlah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.